Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar pagi ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkahi umur kita, Allah berkahi keluarga kita, Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan putra-putri kita semuanya menjadi putra-putri yang saleh dan salihah. Dan mudah-mudahan kita semuanya wafatnya husnul khatimah. Di akhirat kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hari ini fa insyaallah taala kita lanjutkan tadabbur kita, kajian tafsir kita di surat-surat pendek yaitu surat Ad-Duha. Mengapa surat pendek? Karena inilah yang sudah akrab dengan sebagian besar kita, sudah hafal dari kecil. Namun kita perlu untuk memahami makna-maknanya, sehingga Quran yang kita hafal sekalipun surat pendek itu juga merupakan pedoman hidup. Kalau kita amalkan, hidup kita pasti menjadi lebih baik. Karena Quran yang kita pegang hari ini dengan Quran yang dipegang oleh sahabat-sahabat Nabi itu sama, nggak ada berubah sama sekali. Surat-surat yang kita baca dengan surat yang dibaca para sahabat itu sama. Sahabat Nabi berubah luar biasa. Para sahabat Nabi menjadi pribadi terbaik. Maka kita hari ini sama-sama pegang Qur'annya, maka kita berharap juga menjadi pribadi-pribadi yang baik sebagaimana para sahabat Nabi dan orang-orang soleh setelahnya. Mari kita baca terlebih dahulu surat Ad-Duha. Saya baca kemudian ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ditirukan monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan muqaddimah surat Ad-Duha, bahwa surat Ad-Duha ini Allah turunkan dengan hikmah yang sangat besar. Salah satunya surat Ad-Duha ini karena diturunkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di awal menerima nubuah kenabian, wahyunya tidak turun. Dalam beberapa waktu wahyu Allah tidak turun, sehingga menyebabkan Rasulullah kebingungan. Sebagai seorang nabi itu bekalnya murni dibekali oleh Allah. Nabi tidak boleh ngarang. Dan nabi itu dikenal sebagai orang yang ummi. Apa itu ummi, Pak? Kalau diterjemahkan, tidak bisa baca tulis. Rasulullah tidak terkenal sebagai seorang pakar. Rasulullah tidak terkenal sebagai orang terpelajar, analisis, tidak begitu. Nabi adalah ummi dari awalnya. Tidak terkenal sebagai pakar syair, tidak terkenal sebagai seorang yang suka orasi ketika sebelum jadi nabi. Rasulullah itu lugu orangnya. Lugu betul-betul dari awalnya. Lalu kemudian di umur 40 tahun diangkat oleh Allah menjadi nabi, itu pun tetap pada keluguannya. Dan nabi itu memang harus lugu begitu. Tidak boleh ngarang-ngarang. Ayat yang disampaikan dari Allah, tidak boleh ngarang-ngarang. Sehingga ketika turun ayat demi ayat kemudian terputus, maka Rasulullah itu istilahnya kelimpungan. Kok ayat sudah lama nggak turun? Rasulullah tidak tenang. Umat sudah menunggu. Adakah ayat yang turun? Sudah begitu, orang-orang kafir Quraisy menghina Rasulullah. Salah satu yang menghina Nabi itu namanya Ummu Jamil. Siapa namanya? Siapa Ummu Jamil itu? Sebutan untuk siapa itu? Istrinya Abu Lahab. Ya, namanya bagus panggilannya Ummu Jamil, ya kan? Tapi dia itu istrinya Abu Lahab. Ummu Jamil ini tahu bahwa Nabi itu sedang bingung karena ayat tidak turun. Maka Ummu Jamil mengatakan, ya Muhammad, ma ara syaitonaka illa waqad tarakaka. Ya Muhammad, kamu itu ditinggalkan oleh setanmu. Kamu gak dapat wangsit lagi. Nah, kalau setan itu kan wangsit. Kamu sudah gak dapat wangsit lagi. Memang sudah ditinggalkan sama setanmu itu. Kamu ditinggalkan oleh Tuhanmu. Makanya gak ada wahyu yang turun. Tambah Nabi itu sedih. Loh, kok gak turun-turun tetap ayat. Maka setelah demikian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ad-Duha. Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha. Wal laili idza saja, dan apabila malam telah gelap. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu ya Muhammad, dan tidak pula membencimu. Tidak. Allah tidak pernah benci kepada. Adapun ketika ayat tidak turun karena turunnya ayat itu kehendaknya Allah, kehendaknya Nabi. Makanya ketika ayat nggak turun itu bukan sebagai celaan bagi Nabi, tapi justru pujian. Kalau ayat turun sekehendak Nabi, yaitu berarti nggak jadi pujian dong. Tapi kalau Nabi nunggu
tidak berani komentar, Nabi tidak berani menjanjikan sesuatu, Nabi tetap diam saja, nunggu Allah memberi wahyu. Itulah Nabi yang sesungguhnya. Makanya para pewaris Nabi, termasuk para imam-imam besar, termasuk Imam Malik, kalau ditanya suatu permasalahan, ya Imam, ada masalah ini dan itu, jawabannya apa? La adri, saya nggak tahu. Justru kalau ada ulama nggak tahu bilang nggak tahu beneran, yaitu ulama beneran, nggak ngarang. Kan masalah umat ini karena banyak yang ngarang. Jadi kalau ditanya apa nggak tahu jawabannya, tapi sok seperti pakar. Ya, hari ini banyak pakar di media sosial itu kan banyak pakar. Semua orang analisa politik, ya. Satpam analisa politik. Jadi guru punya analisa, ini analisa, akhirnya berantem tuh di media sosial, semua mengemukakan pendapat. Akhirnya masyarakat yang bingung, ini yang benar siapa? Semuanya ngomong, ya kan? Baik, kita kembali. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu ya Muhammad. Hari ini ayat ini sekaligus kita jadikan prinsip kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu. Allah juga tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini kita ini sering mendengar ada orang yang ketika dapat musibah lalu mengatakan Allah nggak sayang sama saya. Allah nggak sayang sama saya. Allah ini nggak sayang sama saya. Saya sudah doa lama. Kenapa tidak dikabulkan? Saya sudah minta kepada Allah, kenapa tidak dikabulkan? Apakah itu artinya Allah tidak sayang sama kita? Tidak. Kalau kita doa tidak dikabulkan, apakah berarti Allah meninggalkan kita? Belum tentu. Kenapa? Karena Allah itu sesungguhnya selalu mengawasi kita. Allah memberikan rizki kita tiada putus. Allah memberikan kita nikmat tiada putus. Maka itu bentuk sayangnya Allah. Dan Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya. Sebagaimana Rasulullah tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Maka kita hari ini mengikuti daripada sunnah Rasulullah SAW. Ya, bagi kita, ayo apa yang menjadi perintah Allah kita kerjakan agar kita tidak ditinggalkan oleh Allah. Ya. Ditinggalkan oleh Allah itu yang paling susah adalah Allah tidak beri kita hidayah. Makanya kita subuh-subuh ke masjid begini bersyukur sekali. Artinya Allah berikan kita hidayah. Allah tidak pernah meninggalkan makhluknya. Sebagaimana dalam sebuah hadis disampaikan, ya, ha yu'tid dunya liman yuhib wa man la yuhib wa la yu'til imana illa man yuhib. Allah itu memberikan dunia kepada siapa yang dia cintai ataupun yang tidak dicintai. Kalau masalah dunia, Allah berikan semuanya. Kecukupan rezeki Allah berikan kepada semuanya. Orang miskin diberi rezeki oleh Allah. Ada orang kaya, itu pemberian Allah. Kalau masalah dunia, Allah itu berikan sekehendaknya. Yang dicintai dikasih harta, yang dibenci oleh Allah dikasih harta. Orang adil dikasih harta, orang zalim dikasih harta. Kadang yang zalim lebih banyak. Innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa man la yuhib. Allah itu ngasih masalah dunia kepada siapapun dikasih. Wala yu'til iman illa man yuhib. Tapi kalau masalah iman, itu hanya diberikan kepada hamba-hamba yang dicintai. Maka hari ini kita bersyukur bisa sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini menjadi tanda cintanya Allah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ummu Jamil salah menilai Nabi.
Ummu Jamil salah menilai Nabi ketika orang kafir Quraisy mengatakan Nabi ditinggalkan Tuhannya, dibatalkan oleh Allah. Salah. Allah tidak pernah meninggalkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan negeri akhirat itu lebih baik daripada negeri dunia. Ini ayat setelahnya dia. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Qala Imam Ibnu Katsir, wad darul akhirah khairun laka min hadhihi dar. Ya Muhammad, ketahuilah bahwa negeri akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ini kita jadikan prinsip. Hari ini yang kita pikirkan, mari bagaimana kita ini membangun akhirat kita, membangun kehidupan yang lebih baik untuk akhirat kita. Hari ini orang misalkan kuliah saja, kuliah sudah jurusannya agama, itu saja guru-guru kita nasihatinya apa? Sudah mondok saja, nasihat guru-guru kita apa? Kamu mondok itu jangan punya niatan dunia. Kamu mondok sekalipun jangan punya niatan dunia. Kenapa? Karena memang bahaya. Rasulullah mengingatkan, man talabal ilm, ya, barang siapa yang menuntut ilmu, ya, yang mana ilmu itu harusnya adalah untuk menggapai akhirat. La yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan minad dunya lam yajid raihatal jannah. Siapa yang belajar sebuah ilmu yang seharusnya ilmu itu dipelajarinya ikhlas karena Allah, ternyata belajarnya karena untuk mendapatkan dunia, orang demikian tidak akan mencium bau surga. Artinya ini ancaman dari Nabi. Makanya kita dari ayat ini, walal akhiratu khairul laka minal ula, ayo kalau belajar niatkan ibadah. Jangan semata-mata untuk ijazah saja. Tapi hari ini kita dikondisikan demikian. Di Indonesia itu memang dikondisikan demikian. Orang kuliah, orang sekolah, niatnya satu, supaya kerjanya mudah. Ya memang dunianya menuntut demikian. Nah sekarang itu jangankan kok untuk jadi guru. Wong untuk jadi pegawai kasar saja lu ijazah S1, Pak. Sekarang ini Masya Allah. Untuk pekerjaan-pekerjaan biasa saja bersyarat S1. Ya Allah. Padahal S1 itu kalau zaman dulu itu kayaknya bergengsi banget. Dulu bergengsi. Hari ini S1 itu Masya Allah, ijazah itu kan, lamaran kerja itu ijazah S1 numpuk dibuang-buang. Itu sampai di salah satu perusahaan begitu ya, saya nanya, kamu nggak masuk ke perusahaan itu aja? Wah, kalau nggak punya orang dalam nggak bisa. Loh kenapa begitu? Itu namanya lamaran kerja itu tumpukannya itu bukan cuma semeter 2 meter. Tumpukannya itu nggak karu-karuan. Dan itu langsung dibuang. Langsung dibuang, nggak dilihat. Saya heran, emang begitu? Iya, memang begitu. Makanya kalau nggak punya orang dalam sulit katanya. Nah, tapi di satu sisi Masya Allah orang itu sekarang masih ngejar ijazah. Sekalipun belajar agama itu kadang masih bahaya. Kenapa? Kenapa kamu belajar kok jurusan agama? Agama itu S1 jurusan agama itu saingannya dikit kalau kerja. Saingannya dikit. Maka potensi diterima kalau jurusan agama ini S1-nya. Nah, hati-hati. Kita boleh memang kelaziman di Indonesia ini namanya orang kerja itu syaratnya ijazah. Tapi maksud saya tujuan kita itu jangan murni ijazah. Niatnya adalah lillahi ta'ala. Ijazah itu udah bawaan. Kita belajar ikhlas nggak ikhlas itu kalau tuntas ya pasti dapat ijazah itu. Kita nggak ikhlas
kok belajarnya tuntas? Ya dapat. Kita ikhlas banget, nggak mikirin ijazah, yang penting kita tuntas, ya dapat. Jadi nggak usah dipikirkan nanti saya ijazah gimana, nggak usah dipikir, tuntasin aja belajarnya. Wong ijazah itu adalah bukti ketuntasan belajar. Bukti belajar kita tuntas, maka dikasih ijazah. Maka ikhlas nggak ikhlas itu semuanya dapat. Tapi kalau kita melihat walal akhiratu khairul laka minal ula, negeri akhirat jauh lebih baik daripada negeri dunia, maka kita mulai mengikhlaskan semua pekerjaan kita, belajar kita untuk mengejar negeri akhirat, bekerja kita adalah tujuannya untuk negeri akhirat. Semua yang kita lakukan untuk mengejar negeri akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Hari ini kita ini kadang, Masya Allah ya, kita dihadapkan hari ini dengan keadaan di mana perhatian manusia kepada negeri akhirat itu semakin lama semakin rendah. Kalau kita melihat ke zaman Nabi kejauhan, kita lihat saja apa buktinya bahwa perhatian manusia akhirat itu semakin hari mungkin semakin menurun. Kita lihat saja masjid-masjid kita. Kita lihat tempat-tempat belajar kita. Berapa persen umat Islam yang belum bisa baca Quran? Berapa persen umat Islam yang belum sadar pentingnya sholat? Ya, penelitian PT IKI menyatakan bahwa 70% lebih penduduk Indonesia buta huruf Quran. Banyak penelitian sudah dilakukan. Ya. Baik. Jadi saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman walal akhiratu khairul laka minal ula. Kita lihat kehidupan pribadi Nabi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud meriwayatkan ya, sebuah kejadian. Qala ittaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin fa athra fi jambi. Ibnu Mas'ud menceritakan suatu ketika Rasulullah itu tidur di atas tikar. Tikar itu kloso. Orang Jawa tahu kloso. Kloso itu anyaman. Kalau zaman Nabi barangkali tikarnya itu dari pelepah daun kurma. Rasulullah tidurnya di situ. Dengan sederhananya tempat. Rumahnya Nabi itu sederhana. Ya. Ittaja'a Rasulullah ala hasirin fa'athara fi jambih. Ternyata bekas tikar itu ada di badan Nabi. Saya masih ingat waktu saya kecil, kalau tidur di tikar, itu bangun tidur itu kotak-kotak badan kita. Bekas tikar. Lalu kemudian falamastaiqadha ja'altu amsahu jambahu. Ketika Rasulullah bangun, maka aku ini mengusap badannya Nabi. Ibnu Mas'ud itu sudah sahabat yang juga sama miskinnya, Pak. Ibnu Mas'ud itu enggak kaya, enggak. Ibnu Mas'ud itu mantan budak. Juga hidupnya sengsara, tapi melihat nabinya, melihat Rasulullah sebagai pemimpinnya, sebagai nabinya, sebagai murabbinya, kok badannya ada bekas tikar itu ya kasihan. Diusaplah badan Nabi oleh Ibnu Mas'ud, diusap. Lalu kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, ala adantana hatta nabsutu laka ala hasiri syai'an." Ya Rasulullah, apakah saya enggak diizinkan untuk memberikan sesuatu yang lebih nyaman ya Rasulullah di atas tikar ini? Jangan cuma tikar-tikar doang ya Rasulullah. Kami ini sebagai sahabat juga bisa nyiapkan tempat tidur yang nyaman tuh bisa. Coba Bapak Ibu perhatikan. Kalau Rasulullah itu tidur di tikar, apakah sahabat gak peduli dengan nabinya?
Apakah Abdurrahman bin Auf yang kekayaannya segitu banyak, sekali infak sampai ratusan unta, apakah ia nggak mampu membelikan kasur yang empuk untuk nabinya? Apakah ia, Utsman bin Affan selaku mantunya beliau, apa ia nggak mampu membelikan kasur untuk mertuanya? Apa ia, Ali bin Abi Thalib selaku mantu, melihat Rasulullah begitu tidak mampu membelikan kasur yang empuk? Apakah ia, Abu Bakar sebagai mertua, melihat menantunya begitu hidupnya, padahal Abu Bakar orang kaya, tidak mampu membelikan kasur yang empuk? Jawabannya tidak begitu. Sahabat itu sudah minta izin untuk membelikan tempat tidur yang empuk, itu sudah. Termasuk Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan, ala adantana hatta nabsutu 'alal hasiri syai'an ya Rasulullah. Apakah engkau tidak mengizinkan kami memberikan alas yang lebih baik daripada ini ya Rasulullah? Faqala Rasulullah, mali walid dunya. Ibnu Mas'ud, apa urusanku dengan dunia ya Ibnu Mas'ud? Apa urusanku dengan dunia? Ya, ma ana wad dunya, apa urusanku dengan dunia wahai Ibnu Mas'ud? Saya enggak ada urusan dengan dunia. Yang paling penting bagi orang itu kan tidurnya. Kalau lelah istirahat, istirahat itu salah satunya dengan tidur. Kalau dengan begini sudah bisa tidur, kenapa harus ngoyo-ngoyo yang lain? Ya, kenapa harus memberatkan diri dengan yang lain? Wong dengan begini sudah bisa tidur. Kemudian Rasulullah melanjutkan, innama masali wa masalud dunya karokibin dhalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Bagiku dunia itu adalah persinggahan. Saya itu ibarat pengembara. Saya ibarat orang yang melakukan perjalanan jauh, kemudian lelah, lalu saya di pohon yang rindang, kemudian setelah itu saya pergi lagi untuk melanjutkan perjalanan. Dunia itu ibaratkan hanya sebuah tempat berteduh sementara. Kalau saya pekan lalu mudik ke Banyuwangi, lalu ada rest area yang bagus, rest areanya bagus, saya merasa nyaman di rest area. Apa iya saya tinggal di rest area terus menerus? Kan tidak. Ya harus balik setengah jam cukup. Kalau melihat rest area bagus ya jangan betah-betah di situ. Itu nanti keluar tol nggak bisa ngetap, itu habis waktunya. Pernah telat begitu Pak? Jadi di rest area kelamaan, kemudian ngetap itu udah nggak bisa, waktunya habis. Jadi kita itu setelah itu pulang, itulah Rasulullah. Makanya Nabi nggak mau diganti dengan kasur yang empuk, Nabi juga nggak mau. Tidurnya itu begitu itu, di tikar yang keras itu. Tidur di situ, ya. Kenapa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Urusannya Nabi itu dengan akhirat. Adapun dunia itu beliau ringan banget. Pagi-pagi bilang, "Dek, ada makan?" "Nggak ada ya Rasulullah." "Kalau gitu saya puasa." "Dek, ada makanan?" "Ada ya Rasulullah, tapi nggak ada lauk." "Lauk adanya apa?" "Adanya cuka." "Ya sudah, cuka itu yang paling enak." Ya. Makanya ketika Rasulullah wafat, tahukah para jamaah sekalian, para sahabat itu banyak yang sudah nggak mau lagi makan daging-dagingan. Para sahabat itu banyak yang kemudian nggak mau makan mewah. Umar bin Khattab nggak mau makan mewah. Ketika beliau disuguhi oleh sahabat yang lain dengan daging, Umar itu nangis. Umar bin Khattab nangis. Daging. Kenapa wahai Umar kau tidak mau makan daging? Bagaimana aku bisa makan daging sedangkan Rasulullah saja tidak pernah makan kecuali dengan gandum yang jelek. Nabi itu makannya sangat sederhana. Bagaimana bisa sepeninggal Rasulullah aku makan mewah? Gak ketelen Pak, gak kolu kalau orang kita itu. Gak ketelen. Ingat bagaimana Rasulullah.
Apakah nggak boleh kita menikmati dunia? Ya boleh. Buktinya apa? Abdurrahman bin Auf kaya, oleh Nabi malah disemangatin, suruh kaya. Ya kan? Sahabat itu disemangatin kaya oleh Nabi. Kaya itu keadaan. Orang kerja, duitnya banyak jadi kaya. Tapi sederhana itu adalah hidup. Lah Rasulullah itu kalau mau kaya ya sangat bisa. Zaman Nabi yang paling kaya itu ya orang-orang Yahudi. Tapi orang Yahudi kan takluk di bawah Nabi. Artinya kalau orang paling kayanya Yahudi, sedangkan Yahudinya ternyata kalah oleh Nabi dan nyerah, berarti kan Nabi itu kaya. Romawi Persia kalah oleh Islam. Apakah? Yo kaya banget. Wong Romawi Persia sebagai sumber negara adidaya saja kalah oleh Islam. Ya pasti sangat kaya. Tapi memang Rasulullah mengajarkan gaya hidup qanaah, gaya hidup sederhana. Yang harus dipikirkan adalah negeri akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Maka kita hari ini pikirkannya yaitu akhirat. Ayo kita benahi akhirat kita. Ya, dunia kita nikmati betul-betul. Dunia kita nikmati. Jangan sampai kita itu di dunia nggak menikmati dunia itu, jangan. Kalau punya hobi motoran keliling Indonesia, kok punya duit, tidak masalah. Saya kadang punya, ya, lihat orang motoran keliling Indonesia, harga motornya 1 miliar, itu saya alhamdulillah ternyata ada yang motor harganya 1 miliar ya. Kok bisa loh motor 1 miliar keliling Indonesia? Tapi saya senang. Ada orang motoran kemana-mana, tapi ketika waktunya sholat mampir untuk sholat, itu saya takjub. Masya Allah, dia itu benar-benar menikmati dunia ini. Motoran kemana-mana, ada masjid mampir sholat. Motoran, ada masjid mampir sholat. Ada tempat-tempat yang indah. Lalu kemudian mengatakan, Rabbana ma khalaqta batila. Ya Allah, Engkau menciptakan alam ini, Masya Allah, luar biasa indahnya. Menikmati betul. Ada warung yang enak, dia mampir. Masya Allah, ternyata Allah itu kalau menciptakan sesuatu luar biasa. Kuliner itu loh, dari mulai Aceh sampai, dari Sabang sampai Merauke, kuliner itu macam-macam modelnya, dengan berbagai macam rasa, berbagai macam ini. Masya Allah, itu adalah tanda kekuasaan Allah. Ya. Dia betul jalan-jalan menikmati dunia, tapi pikirannya itu akhirat. Buktinya apa? Kalau waktunya sholat mampir ke masjid. Ya, baik. Maka jadikan itu prinsip walal akhiratu khairul laka minal ula, dan negeri akhirat jauh lebih baik daripada dunia. Mulai kita mikir negeri akhirat, ya. Kalau malam ya tahajud, kalau malam kalau bisa ya witir. Peringatan kalau waktunya duha, kalau bisa ya kita sholat duha meskipun 2 rakaat, ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan negeri akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Ayat selanjutnya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh kami akan wala sawfa yu'tika rabbuka, dan sungguh Tuhanmu akan memberikan sesuatu yang menjadikan kamu ridho. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dijanjikan banyak hal oleh Allah. Nabi itu nggak pernah khawatir dalam hidupnya. Dijanjikan banyak hal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya dalam ayat ini. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Di akhirat nanti engkau ya Muhammad diberikan sesuatu yang banyak yang menjadikan kamu ridho. Berikan kepada Rasulullah telaga Kausar. Nanti kita ini berharap mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa minum dari telaga Kausar. Barang siapa yang minum dari telaga Kausar tidak akan haus selamanya. Di padang mahsyar nanti kita dikumpulkan. Di mahsyar kita dikumpulkan kehausan, kelaparan, dan nanti Rasulullah SAW mengambilkan kepada umatnya adalah air dari telaga Kausar yang gelasnya itu sebanyak bintang di langit. Sahabat-sahabat minum, orang-orang soleh minum,
Semuanya umatnya minum dari telaga itu, minum. Itu menjadikan Rasulullah senang. Ya. Rasulullah diberikan syafaat, bisa memberikan pertolongan kepada umatnya. Jadi umat itu, umatnya Nabi itu sekalipun rodok nakal-nakal, ya kan? Sekalipun nakal-nakal, umatnya Nabi itu yang ada yang mabuk, umatnya Nabi itu orang Islam yang ada yang mabuk, umatnya Nabi itu ada yang zina, umatnya Nabi itu dosa besarnya ada yang banyak. Sekarang itu umatnya Nabi itu ada yang korupsi juga, umatnya Nabi itu ya kebejatannya banyak. Tapi selama dia umat Rasulullah, selama dia punya niatan berubah, Rasulullah juga paham. Dan nanti orang seperti itu juga kita berharap akan ditolong. Ada hadis berbunyi, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku itu mencakup umat-umat yang juga banyak melakukan dosa besar. Jadi ada umatnya Nabi itu melakukan dosa besar, tapi ternyata juga diberikan syafaat. Ya, maka kita husnudzon. Kalau orang yang dosa besar saja masih punya potensi diberikan syafaat, maka kita yang rajin ke masjid begini, apa iya kita masih ragu? Ya, kita husnudzon sekarang, husnudzon bahwa kita insya Allah akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ayat selanjutnya, alam yajidka yatiman fa'awa. Nah, ini adalah namanya tafsir Quran bil Quran. Tafsir itu macam-macam, Pak. Ada tafsir Quran bil Quran, ada tafsir Quran bil hadis, ada tafsir Al-Quran biqauli sahabah. Nah, ini bentuk tafsir Quran bil Quran. Ayat ditafsirkan dengan ayat. Jadi ada ayat ditafsirkan dengan ayat setelahnya. Salah satunya ini. Alam yajidka yatiman fa'awa, itu adalah tafsir dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya maksudnya apa? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Tafsirannya apa? Tafsirannya adalah alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kamu dulu yatim kemudian Allah melindungimu? Apakah itu maknanya kamu pernah ditinggalkan oleh Allah? Kan tidak. Bapaknya Nabi wafat ketika Nabi dalam kandungan. Apakah kemudian Nabi itu dibiarkan oleh Allah? Tidak. Alam yajidka yatiman fa'awa, ya Muhammad, bukankah kamu dulu yatim kemudian kamu besar atas penjagaanku? Apakah kamu merasa ditinggalkan? Apakah kamu merasa ditinggalkan oleh Allah? Bukankah kamu dulu yatim kemudian dipelihara oleh Allah? Secara fisik dipelihara, dikasih makan. Secara akhlak kamu dijaga sehingga sekalipun belum jadi nabi akhlakmu mulia. Bukankah kamu dijaga oleh Allah dikala kaum musyrikin itu nyembah berhala, kamu ternyata dijaga oleh Allah tidak pernah nyembah berhala. Bukankah kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah itu mabuk-mabukan? Bukankah kamu dijaga sehingga tidak pernah mabuk sedikit pun? Arab jahiliyah itu rata-rata mereka berjudi. Bukankah sebelum kamu jadi nabi sampai 40 tahun kamu tidak pernah berjudi sama sekali? Itu semua penjagaan Allah. Nabi itu sekalipun belum jadi nabi, tidak akhlak tercela. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kamu yatim lalu aku melindungimu dari segala macam penjuru? Badannya Nabi itu proporsional. Badannya Nabi itu kuat. Bahkan mohon maaf, Umar bin Khattab saja kalah dengan Nabi. Gulat fisik. Nabi itu badannya sempurna. Anak yatim itu dari dulu dipandang remeh. Yatim itu ya kurang gizi, yatim itu ya begini, yatim begini. Tapi Nabi ternyata tidak. Dijaga fisiknya oleh Allah, bahkan badannya Nabi itu tumbuh menjadi fisik yang sempurna. Ketampanannya Rasulullah, ketampanan yang sempurna. Kulitnya Nabi, kulit yang
sempurna. Semua nabi sempurna. Makanya ada ulama mengatakan, laukana Yusuf u'tiya nisfal jamal fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'tiyal jamala kullah. Seandainya Nabi Yusuf itu diberikan gantengnya cuma separuh, adapun Rasulullah gantengnya utuh 100%. Ini bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan Rasulullah. Dijaga betul, fisiknya kuat, akhlaknya mulia, lingkungannya terjaga. Rasulullah tidak pernah gabung dengan orang-orang yang mabuk. Rasulullah tidak pernah gabung dengan orang-orang yang judi. Rasulullah tidak pernah gabung dengan orang-orang yang menyembah berhala. Nabi terpelihara dari itu semua, dan itu semua hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kamu dulu yatim, lalu saya lindungi, lalu saya jaga dari segala macam mara bahaya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa qila ba'd an wulida sallallahu alaihi wasallam thumma tuwfiyat, ya. Mana? Wa dzalika anna abahu tuwfiya wa huwa hamlun fi batni ummi. Ya. Bapaknya meninggal ketika Rasulullah masih dalam kandungan. Ibunya wafat walau minal umr sitta sinin. Ibunya wafat ketika Rasulullah 6 tahun. Tsumma kana fi kafalati jaddihi Abdul Muttalib. Ya. Antu fiya walahu minal umr 8 sinin. Ya, 6 tahun ibunya wafat. Diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Umur Nabi 8 tahun kakeknya wafat. Setelah itu dijaga oleh Abu Thalib sebagai pamannya sampai beliau diangkat menjadi nabi. Ya, Masya Allah. Jadi itulah. Maka kita juga sama. Dengan yatim itu kita jangan semena-mena. Anak yatim itu jangan disepelekan. Karena ketahuilah bahwa pemimpin para nabi itu dia juga yatim. Dan kalau yatim saja kemudian bisa Allah jadikan dia sebaik-baik manusia, maka kita ini yang sekarang belum yatim, masih punya bapak ibu, husnudzon kita juga harus tinggi. Ini kan ayat juga memberikan pelajaran kita, jangan pesimis jadi orang. Karena alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah kamu yatim kemudian aku melindungimu? Yang melindungi kita, yang menjaga kita itu Allah. Maka hari ini kita tidak boleh pesimis jadi orang, harus menjadi orang yang optimis. Juga ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Kalau kita punya anak kok sudah mulai kuliah, tempatnya sudah mulai jauh dari rumah, kita sudah tidak bisa bertemu orang tua kecuali hanya waktu liburan kalau santri, kita sudah mengirim anak kita mondok ke tempat yang jauh. Ingat, Allah berfirman, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah engkau dulu itu yatim kemudian aku yang menjagamu? Maksudnya apa? Kalau kita ngelepas anak untuk mondok, Allah yang akan jaga anak saya. Bukan saya lagi, saya serahkan pada Allah. Kalau anak saya kuliah jauh, yang jaga Allah. Dari kata fa'awa, Allah yang memberikan perlindungan itu. Kalau anak kita jauh, bukankah Rasulullah itu dijaga dari segala macam akhlak tercela? Iya. Allah yang jaga, maka kita pasrahkan. Kalau anak kita sudah kita lepas, kita pasrahkan. Rasulullah dijaga dari akhlak tercela, maka saya husnudzon Allah akan jaga anak saya. Loh, itu jadi prinsip. Ya, jadi prinsip. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi dari surat Ad-Duha ini kita bisa mengambil banyak prinsip kehidupan. Betul-betul. Surat itu kelihatannya pendek, tapi sependek-pendeknya surat itu adalah surat dari Allah. Maka kalau kita itu fokus mempelajarinya, boleh jadi kita itu bisa baik ya karena ayat-ayat pendek tadi itu. Kelihatannya pendek, kalau kita renungkan jadi sebab perubahan kita. Loh, apalagi santri yang hari ini hafalannya 30 juz. Kok setelah 30 juz ini mikir, ya Allah, saya pengen faham isi Quran. Setelah faham, ya Allah, saya pengen dakwah jalur Quran.
saya pengen mengamalkan Quran, saya pengen dakwah membumikan Quran, bagaimana kiranya keadaannya? Kita mendengar beberapa ayat saja sudah jadi prinsip hidup, apalagi 30 juz. Maka saya doakan santri yang hadir di sini mudah-mudahan semuanya menjadi hafidh-hafidhah, menjadi orang yang paham tafsirnya, mampu mengamalkannya, mampu mendakwahkannya, yang nanti pada akhirnya kita semuanya yang hadir di sini mudah-mudahan mendapatkan syafaat Al-Quran pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada 1-2 pertanyaan, monggo. Kalau tidak kita tutup karena sudah tulit-tulit ya. Cukup insyaallah ya. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.